Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil. Saya dari kelas 10 TKR 4. Dan sekarang saya ingin menjelaskan tentang apa saja pelajaran yang telah saya pelajari selama pelajaran dasar kejuruan jurusan teknik kendaraan ringan atau TKR. Nah, saat pertama kali saya masuk ke dalam jurusan teknik kendaraan ringan ini, yang pertama kali saya pelajari yaitu adalah definisi mesin. Apa itu definisi mesin? Mesin adalah sebuah komponen yang dapat menghasilkan tenaga sehingga dibutuhkan untuk menggerakkan sebuah kendaraan. Nah, kenapa bisa menghasilkan tenaga? Karena dalam mesin ada komponen yang namanya motor bakar. Motor bakar dibagi menjadi dua jenis, yaitu motor bakar pembakaran dalam dan motor bakar pembakaran luar. Motor bakar pembakaran dalam atau internal combustion, contohnya yaitu adalah bensin atau diesel, mesin diesel. Nah, untuk mesin bakar pembakaran luar atau external combustion, contohnya adalah seperti mesin uap dan sebagainya. Setelah saya mempelajari motor bakar, saya juga mempelajari definisi motor bakar. Apa sih itu motor bakar? Kenapa dia bisa menghasilkan tenaga? Nah, motor bakar itu adalah sebuah komponen yang dapat merubah energi panas menjadi energi gerak. Nah, setelah mempelajari itu, saya juga mempelajari tentang 4 tak atau 4 langkah cara kerja mesin. Yang pertama yaitu hisap, kompresi, usaha atau kerja, dan buang. Nah, setelah saya mempelajari itu, saya juga diberitahu tentang letak mesin dan penggerak mananya, ya, bagaimana cara geraknya ya, atau bagian mana yang bergerak. Nah, yang pertama yaitu ada mesin depan penggerak belakang. Terus ada mesin depan penggerak depan, ada mesin depan penggerak semua bannya atau all wheel drive. Terus ada mesin belakang penggerak belakang, ada mesin belakang penggerak belakang. Nah, setelah mempelajari itu, saya juga mempelajari alat ukur mekanik. Alat ukur mekanik yang pertama kali saya pelajari yaitu adalah vernier caliper atau jangka sorong. Jangka sorong ini memiliki 3 fungsi. Itu fungsi pertama untuk mengukur diameter dalam, yang kedua untuk mengukur diameter luar, yang ketiga untuk mengukur kedalaman. Setelah mempelajari jangka sorong, saya juga diberitahu tentang filler gauge. Nah, filler gauge ini digunakan biasanya untuk mengukur celah-celah kecil dalam komponen mesin. Contohnya yang saya tahu adalah untuk mengukur celah busi. Nah, setelah busi juga untuk mengukur katup atau valve ya. Terus setelah itu yang saya pelajari yaitu adalah alat ukur elektrik. Alat ukur elektrik yang saya pelajari waktu itu adalah avometer. Nah, avometer ini punya 3 manfaat juga. Yang pertama untuk mengukur ampere, yang kedua untuk mengukur volt, yang ketiga untuk mengukur ohm, seperti namanya AVO ya. Setelah avometer, saya juga setelah mempelajari alat ukur elektrik, saya juga mempelajari hand tool. Nah, apa sih hand tool itu? Hand tool adalah sebuah alat yang digunakan untuk memperbaiki atau menservis komponen kendaraan atau kendaraan yang menggunakan tenaga manusia. Contohnya seperti obeng, terus ada kunci-kuncian seperti kunci pas, kunci ring, kunci kombinasi, kunci Inggris dan sebagainya. Terus ada juga tang seperti tang lancip, tang potong, tang jepit dan sebagainya. Setelah hand tool, saya juga mempelajari power tools. Apa aja itu power tools? Power tools itu sih adalah sebuah alat yang sama seperti hand tool untuk menservis kendaraan tetapi menggunakan energi listrik. Nah, apa aja contoh hand tool? Apa aja contoh power tools? Power tools contohnya itu adalah bor, ada impact, terus dan sebagainya. Setelah itu saya juga mempelajari tentang kelistrikan pada pintu mobil, seperti ada power window, terus ada alarm, terus ada klakson juga. Saya mempelajari klakson dan juga saya mempelajari lampu-lampu dalam mobil, kayak contohnya
lampu kolong, terus ada lampu sorot, lampu utama, lampu sen dan sebagainya. Nah, karena diberikan waktu hanya 5 menit itu maksimal, dan ya terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.